Dia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Kali ini aku mau share buat base cake yang bisa kita jadikan mini cake, bisa kita jadikan kue tar. Jadi ini bahannya simple banget ya. Jadi bahannya hanya butuh 4 butir telur utuh. Jadi 4 butir telur utuh yang ukuran telurnya kurang lebih sekitar 55 gram atau 60 gram. Itu sebenarnya ukuran telur yang standar di pasaran ya. Kemudian ada 120 gram gula pasir, bisa pakai gula halus. Jadi kalau kita lihat biasanya 4 butir telur dengan 120 gram gula pasir itu kelihatannya banyak ya, tapi enggak. Karena di sini kita pakai bubuk coklat yang pahit. Dan ini ada anti badai, bukan anti badai, tapi anti gagal. Setengah sendok teh SP, karena SP ini adalah fungsinya untuk emulsifier. Apa sih emulsifier? Emulsifier itu untuk melembutkan cake. Naturalnya, alaminya bisa didapat dari kuning telur. Tapi kalau mau buat yang ekonomis, kita bisa gantikan dengan kuning telur itu dengan SP atau TBM. Kemudian di sini ada tepung terigu. Tepung terigunya kita pakai saja tepung pro sedang. Jadi pro sedangnya hanya pakai 50 gram saja. Jadi udah bisa dong dibayangkan kalau bolunya ini lembut. Tapi lembut-lembut bukan lembut seperti sifon, karena metode yang di sini kita pakai metode sponge cake. Oke. Yang selanjutnya lagi ada susu bubuk. Susu bubuknya itu cukup digunakan 12 gram saja. Dan juga ada tepung maizena. Tepung maizenanya juga sama. Nggak pakai banyak, cuman 12 gram tepung maizena. Bisa digantikan dengan tepung tapioka ya. Dan kemudian ada lagi, kita akan mencairkan margarin. Margarin 75 gram ini bisa digantikan dan juga bisa ditambahkan lagi dengan 7 gram minyak makan. Jadi untuk margarinnya, kalau nggak mau pakai margarin, mau dinaikkan kelasnya bisa digantikan dengan butter ya. Kembali lagi semua ke budget ini. Ini akan kita cairkan dan kita masukkan minyak ke dalamnya nanti setelah cair. Dalam resep ini aku gunakan 4 butir telur utuh. Jadi bukan telur yang dipisahkan, putih telur dan kuning telurnya, tapi ini utuh dikocok saja. Dan setelah 4 butir telur ini kita masukkan ke wadah, kita akan masukkan lagi gula pasirnya. Jadi untuk gula pasirnya bisa digunakan gula halus juga boleh ya. Juga gula halus juga lebih cepat dia tercampur. Jadi bebas mau pakai gula pasir boleh, mau pakai gula halus juga boleh. Dan jangan lupa masukkan setengah sendok teh TBM atau SP atau ovalet yang fungsinya adalah emulsifier. Kalau tidak mau, gantikan saja dengan kuning telur sebanyak 5 butir lagi untuk menggantikan setengah sendok teh SP. Ini di mixer sampai dia pucat dan juga sampai dia kental berjejak. Jadi pilihlah telur yang segar supaya dia cepat mengembang dan gunakan SP. Supaya dia bisa mengental dengan baik. Karena bolu kalau misalnya adonannya cair dia akan beresiko untuk bantet. Nah seperti ini dilihat aja. Berapa lama sih kalau misalnya mau di mixer sampai dia kental berjejak dan sampai dia pucat. Itu tergantung dengan speed yang kita pakai dan kekuatan dari mixer yang kita pakai. Nah ini udah mulai pucat seperti ini kan beda ya dengan yang tadi.
Jadi waktunya itu bisa jadi 20 menit, bisa jadi 25 menit, tergantung dengan kekuatan mixer yang kita pakai. Jadi patokannya jangan di waktunya. Oke, kira-kira nah seperti ini. Kalau kita gunakan spatula, kita sendokin, dia nggak gampang jatuh. Karena dia udah cukup kental dan juga berjejak. Jadi dia nggak gampang turun dari spatula. Itu berarti adonannya itu sudah bisa diproses selanjutnya. Untuk jelasnya seperti ini, gunakan spatula tuh, adonannya itu nggak gampang jatuh dan adonannya juga udah kilat licin seperti ini. Jangan lupa pinggir-pinggirnya itu juga disatukan ke tengah. Jadi kekentalan adonan itu wajib harus seperti ini. Kalau belum sampai seperti ini berarti masih kurang lama. Atau adonannya itu menggunakan telur yang kurang fresh. Kemudian semua bahan keringnya disatuin dulu terus diayak. Jadi seperti ini, diayak aja dan nanti di mixer dengan speed yang rendah. Jangan gunakan speed yang tinggi karena speed yang tinggi itu akan membuat adonan itu langsung kolaps, langsung turun. Jadi karena ini gunakan bubuk coklat, jadi dia beresiko untuk menggumpal. Jadi harus diayak. Oke, ini dengan speed yang paling rendah saja. Sekedar rata saja, jangan terlalu lama. Selebihnya itu dibantu nanti dengan menggunakan spatula. Aduk lipat balik saja. Oke, seperti ini. Jadi adonan ini memang benar-benar harus kental ya. Dan jangan lupa ovennya dipanasin. Oke, ini kita akan pastikan masih adakah tepung yang suka di bawah. Oke, kalau ada tinggal di spatula diaduk dengan teknik aduk balik saja. Pastikan bagian bawah itu diangkat ke atas supaya kita tahu masih ada bahan kering yang masih belum tercampurkah atau gimana. Karena nanti setelah dimasukin margarin cair, dia akan menggumpal langsung ya kalau misalnya masih ada tepung yang masih belum tercampur dengan rata. Oke, jadi ini jangan pakai tenaga karena kita nggak mau glutennya tercipta atau terbentuk ya. Oke, sisihkan dan kita kembali lagi ke margarin yang sudah dicairkan. Masukin minyak makan yang 7 gramnya. Lalu diaduk saja. Untuk resep 4 butir telur itu hanya bisa untuk 2 loyang yang ukuran 16 diameter 16 cm ya. Oke, ini pakai adonan metode pancing karena metode pancing ini lebih safe ya. Ada yang kurang menguasai seperti biasanya saat kita masukkan margarin cairnya atau butter cairnya, adonannya malah kolaps ya, malah jatuh. Dan juga resikonya lagi nanti margarin cairnya itu tidak tercampur sempurna dengan adonannya. Jadi nanti waktu panggang, waktu jadinya nanti dia akan bantet dan dia akan membentuk lapisan seperti lapisan yang elastis ya, seperti karet gitu. Oke, ini gunakan sendok saja diaduk. Ini bebas sih, nggak usah metode aduk lipat juga bisa. Diaduk lipat kemudian bagian tengahnya diaduk lagi supaya bisa tercampur dengan sempurna dengan adonannya. Nah, dengan metode pancing ini, margarin cairnya itu akan lebih cepat tercampur dengan adonannya dibandingkan kalau tadinya margarin cairnya itu langsung dituangkan ke adonan telurnya. Itu akan lebih susah dan juga beresiko untuk tidak tercampur dengan rata. Oke, seperti ini dan kalau sudah kembali lagi ke habitatnya. Kembali lagi ke rumahnya. Jadi di sini dituang kembali lagi ke wadah
adonan telurnya tadi. Oke, lalu diaduk lipat dengan metode aduk lipat. Jadi nggak usah gunakan mixer, cukup bisa gunakan spatula saja. Kalaupun mau pakai mixer, itu dengan speed yang rendah. Oke, pastikan semua sudah tercampur. Dan dengan metode pancing tadi itu adalah metode yang sangat-sangat efektif dan mengurangi risiko untuk gagal. Oke, nah ini pun harus dipastikan tercampur semua. Terkadang yang namanya minyak itu dia suka memisahkan diri. Jadi pastikan semuanya sudah tercampur. Oke, dan di kali ini yang aku sharekan, aku gunakan loyang yang ukurannya 22 kali 22. Jadi ini aku buat nanti mini cake saja atau kue tar mini yang bentuknya petak. Jadi satu loyang ini bisa dipakai untuk membuat 4 tingkat. Jadi kalau misalnya nggak mau buat yang bulat seperti ini, mau buat seperti kue tar yang nanti kalian sahabat-sahabatku lihat di bagian belakang, itu aku buat kue tar yang diameternya 16 cm. Jadi itu buat 2 resep dari resep yang aku sharekan ini. Tapi kalau mau buat yang kue tar yang ukurannya mini, ini satu loyang ini saja sudah cukup. Oke, kalau sudah, ini semuanya langsung dimasukin ke dalam oven, dipanggang 25 menit. Api atas bawah, suhunya awalnya aku pakai sekitar 15 menit itu suhu 180 derajat Celcius. Kemudian 10 menitnya lagi aku turunkan menjadi suhu 150 derajat Celcius. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Oke, kalau sudah selesai, ditunggu kurang lebih 10 menitan sudah bisa dikeluarkan dari loyangnya. Lalu dibagi menjadi 4 bagian dengan ukuran dibagi rata aja ya. Atau disesuaikan aja mau dibuat bentuknya seperti apa. Karena ini aku mau buat yang mini cake atau kue tar yang mini, ini aku langsung buat aja bentuknya petak seperti ini. Untuk melekatkan lapisan dengan lapisan yang satu dengan yang lainnya, cukup dengan menggunakan selai strawberry ataupun selai coklat sesuai dengan selera saja. Kalau di sini aku pakainya selai blueberry dengan buttercream dicampur. Mau selai strawberry campur dengan whipping cream juga bisa. Rasanya lebih premium, tapi kelemahannya adalah dia tidak bisa terlalu lama di suhu ruang. Tapi kalau yang ini mau 1 harian di suhu ruang juga bisa. Oke, ini setelah itu kita poles dengan menggunakan buttercream. Untuk warna buttercreamnya itu bebas. Mau satu warna, mau dibuat gradasi warna, itu tergantung dengan selera dan modelnya. Ini buttercreamnya biru dan putih, aku sudah masukin ke dalam plastik segitiga. Jadi ini akan mempermudah saat kita mengoles atau memoles margarin atau buttercreamnya. Jadi ini aku buat yang dicampur aja ya. Ini kalau mau lebih rapi bisa gunakan cookies cutter gitu ya, atau cutter. Jadi dia perseginya itu atau bujur sangkarnya itu akan nanti lebih bagus bentuknya. Oke, seperti ini aku akan lanjutkan dulu. Aku gunakan buttercream biasa aja ya. Tapi ini buttercreamnya juga enak sih, jadi gampang kerjanya dan juga dia juga akan tahan di suhu ruang itu yang pastinya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya mau kita buat yang memang mau tahan lebih lama di suhu ruang, itu gunakan buttercream. Tapi kalau misalnya mau lebih enak, lebih premium,
tapi tidak tahan terlalu lama di dalam kulkas, itu bisa gunakan whipping cream. Jadi whipping cream itu ibaratnya krim yang tidak membuat enek, atau krim yang lebih soft dan lebih bisa makan banyak ya. Jadi dia mirip-mirip es krim seperti itu. Nah, seperti ini aku lanjutkan lagi, kita tunggu sampai akhirnya nanti ya. Aku lanjutkan dulu, be right back ya. Oke, untuk molesnya aku pakai bisa pakai scraper gitu ya, atau bisa pakai roll biasa, roll yang panjang, tapi yang pasti rollnya dicuci dulu. Jangan langsung digunakan untuk memoles buttercreamnya. Oke, aku lanjut kira-kira seperti ini, ditekan saja. Lakukan ini dengan sabar sampai permukaannya semua mulus. Oke, kalau sudah mulus, sekarang seperti ini saja karena nanti kan mau dihias lagi ya. Jadi tidak perlu sampai terlalu mulus. Oke, kira-kira seperti ini, dan ini aku contohkan model ini tinggal disebutkan bunga di atas, dan nanti di pinggirannya aku akan buatkan contoh untuk membuat seperti scramble gitu ya, bukan scramble ya, sebenarnya model seperti menggunakan remehan dari sisa bolu yang kita pakai untuk trim, itu bisa kita hancur-hancurkan lalu tempelkan ke bagian pinggir-pinggir dari cake-nya. Jadi tergantung modelnya, ada model yang cocok, ada yang model tidak cocok. Jadi di sini aku akan coba, aku sharekan. Nanti kalau misalnya kalian mau buat kue tar, itu bisa dipakai juga metodenya. Atau jadi idenya simple tapi elegan. Oke, aku lanjutkan dulu. Dan ini semua adalah buttercream yang aku beli jadi gampang banget ya. Oke, nextnya ini ada remehan dari cake yang aku pakai dan akan aku templokkan ke dinding atau ke pinggir-pinggirnya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Untuk model ini sebenarnya tidak terlalu cocok untuk ditempelkan scramble seperti itu, scrumnya. Jadi ini hanya sebagai simulasi aja ya, sebagai contoh. Kalau mau buat kue tar yang ukurannya besar bisa dipakai metode seperti ini, atau ide yang seperti ini maksudku. Oke, aku lanjutkan lagi. Ini diambil benar-benar dari sisa-sisa dari kue yang kita pakai sebagai basic cake-nya di sini. Oke, aku lanjutkan dulu. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya dulu. Bantu aku share ke semua sosial media yang kalian punya. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh bermanfaat. Tidak hari ini, mungkin besok, atau tidak bermanfaat buat kita secara langsung, mungkin orang lain yang di sekeliling kita juga membutuhkan. Siapa tahu ya. Oke, dan ini adalah mini cake atau kue ulta yang simple, yang ekonomis, yang gampang banget dibuat sendiri. Oke, seperti ini. Ini ukurannya 10 x 10 dengan tingginya. Ini di sini aku pakai cuma 3 layer ya. Kalau mau buat 4 layer itu bisa lebih tingginya, lebih ya, tapi kalau untuk model ini aku rasa untuk 3 layer sudah cukup. Jadi ini bisa jadi kue tar yang simple. Kadang kan ada yang nggak suka makan terlalu banyak ya kue tarnya, jadi bisa diberikan yang kecil yang seperti ini. Oke, aku mau sharekan yang aku buat kue tar yang bentuknya bulat. Jadi di resep ini kalau mau buat kue tarnya itu yang bulat, diameter 16 cm, itu gunakan 2 resep dari resep yang aku sharekan di video ini.
Oke, yang ini aku buat money cake. Jadi dalamnya diisi uang, dan ini setelah dimasukin ke dalam kuenya. Kemudian ini yang sudah dipoles, dan ini yang sudah jadinya. Oke, tunggu aku di video aku selanjutnya lagi. Dan akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. Stay healthy, stay safe, dan always be happy. Bye-bye.